Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan modul 7 dari buku 2 Pratikum Audit dengan dosen pengampu yaitu Pak Rizky Hernando, SE MSc. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya sendiri Sylvia Rahani dengan NIM akhir 147, Aude Maya Angelia Putri dengan NIM akhir 151, Muhammad Zahwan Naufal dengan NIM akhir 154, Indira Putri Ramadhani dengan NIM akhir 158, lalu Padilla dengan NIM akhir 160, dan terakhir yaitu Nurul Salasa dengan NIM akhir 233. Untuk materi yang pertama atau prosedur audit akan dibacakan oleh Nurul. Kepada Nurul, saya persilakan. Baiklah, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan prosedur audit. Yang pertama, siapkan schedule utama sehubungan dengan audit aset tetap. Itu ada di indeks C. Kedua, minta daftar aset tetap yang mencakup tanggal perolehan, nilai perolehan unit, akumulasi penyusutan, beserta nilai bukunya, cocokkan dengan saldo akun kontrolnya. Itu ada di buku 1 halaman 160 sampai 162. Lanjut nomor 3, pelajari kebijakan akuntansi mengenai kapitalisasi nilai perolehan aset tetap dan perhitungan penyusutan. Apakah diterapkan secara konsisten dengan periode sebelumnya? Bila terjadi perubahan metode kebijakan dan tarif penyusutan, pelajari efek kumulatifnya dan apakah nilai metode baru tersebut wajar. Itu ada di buku 1 halaman 23. Yang keempat, periksa transaksi mutasi penambahan dan pengurangan apakah telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang. Mutasi penambahan itu tidak ada persetujuan dari pejabat yang berwenang sesuai dengan internal control kuesionernya. Selanjutnya ada mutasi pengurangan. Mutasi pengurangan penjualan penghapusan piutang. Perhatikan apakah ada akun akumulasi penyusutan telah didebit, ada sebagaimana seharusnya atau tidak. Itu ada di halaman 160 sampai 162 di buku 1. Selanjutnya nomor 5, apakah ada construction in progress, telaah biaya yang dibebankan. Apabila pembangunan aset ini disubkontrakkan ke pihak lain, perhatikan apakah ada pencatatannya sudah sesuai dengan presentasi penyelesaiannya dengan melihat perjanjian kontrak dan berita acara penyelesaian dikaitkan dengan kewajiban yang ditimbulkan pada periode yang sama. Itu ada di buku 1 halaman 162 dan internal kuesioner nomor 4. Yang keenam, apabila ada aset yang tetap diperoleh melalui sewa guna usaha, bandingkan daftar aset dengan perjanjian sewa guna usaha tersebut. Telaah apakah pencatatan sudah sesuai dengan pencatatan Standar Akuntansi Keuangan nomor 30, bandingkan dengan kewajiban dalam sewa guna usaha yang timbul. Itu ada di indeks C, buku 1, halaman 162. Nomor 7, apabila aset tetap yang diperoleh dari penukaran dengan modal saham perusahaan, teliti kewajaran nilai tukarnya dengan membandingkan dengan harga pasar, serta apakah pembukuannya sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Itu tidak ada keterangan lebih lanjut dan tidak ada dokumen pendukungnya. Nomor 8, bila perusahaan melakukan revaluasi terhadap nilai aset tetap, minta daftar penilaiannya, teliti dasar penilaiannya apakah sesuai peraturan yang ditetapkan, yaitu PSAK nomor 16, mendapat keyakinan bahwa penilaian adalah cukup objektif, pelajari dasar penilaian, prosedur dan perhitungan akumulasi penyusutan dan perlakuan atas aset tetap yang usang, minta aset ketetapan dari kantor pelayanan pajak yang bersangkutan apabila jumlah yang diajukan berbeda dengan jumlah yang disetujui, lakukan perhitungannya atas efek kumulatif dari tahun yang diajukan sampai dengan tahun disetujui nilai tersebut. Cek apakah jurnal penyesuaian sehubungan dengan penilaian kembali tersebut telah dicatat dengan tepat. Itu juga tidak ada keterangan lebih lanjut dan tidak ada dokumen pendukungnya. Selanjutnya nomor 9 adalah reasonableness test atas perhitungan penyusutan yang telah dilakukan perusahaan dengan melakukan secara pergolongan daripada aset tetap tersebut. Lakukan rekonsiliasi antara penambahan akun akumulasi penyusutan dengan beban penyusutan. Apabila beban penyusutan dibebankan pada beban produksi dan persediaan, lakukan perhitungan kewajaran metode alokasinya bandingkan dengan tahun sebelumnya. Itu akan dijelaskan dan dikoreksi di indeks CJ. Nomor 10, apabila beban penyusutan aset tetap yang dibebankan pada beban produksi di bawah kapasitas normal perusahaan,
Beban tersebut tidak boleh dibebankan sepenuhnya ke dalam beban produksi. Lakukan perhitungan atas kasus seperti ini. Itu juga tidak ada keterangan lebih lanjut dan tidak ada dokumen pendukungnya. Sekian materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Nurul. Untuk prosedur selanjutnya akan dibacakan oleh Indira. Kepada Indira, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan menjelaskan prosedur yang ke-10, yaitu apabila beban penyusutan aset tetap yang dibebankan pada beban produksi di bawah kapasitas normal perusahaan, beban tersebut tidak boleh dibebankan sepenuhnya ke dalam beban produksi. Lakukan perhitungan atas kasus seperti ini. Itu tidak ada keterangan pendukung atau keterangan lebih lanjutnya dan di buku 1 maupun di buku 2. Yang selanjutnya yang ke-11, lakukan inventarisasi aset tetap, terutama untuk penambahan selama tahun berjalan. Observasi fisik ini sebaiknya dilakukan pada saat perusahaan dalam keadaan tersibuk, di mana hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa tidak ada aset tetap perusahaan yang menganggur. Perhatikan juga aset tetap yang rusak atau yang tidak digunakan lagi untuk dikeluarkan dari daftar dan penyusutan dihentikan. Itu tidak ada keterangan lebih lanjut di buku 1 maupun di buku 2. Untuk selanjutnya, yang ke-12, pertimbangkan apakah pengungkapan diperlukan untuk yang pertama aset tetap yang direvaluasi, yang kedua aset tetap yang dijadikan jaminan pinjaman kepada kreditur, itu tidak ada keterangan lebih lanjut. Yang ketiga, bunga yang dikapitalisasi sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, itu nanti akan dijelaskan di indeks J. Selanjutnya yang keempat, aset tetap dalam sewa, itu nanti akan dijelaskan di indeks J, di indeks M3 dan M1. Selanjutnya aset tetap yang masih dalam tahap penyelesaian, itu nanti akan dijelaskan di indeks J, terus juga di buku besar di halaman 162 buku 1. Selanjutnya aset tetap yang belum atau tidak digunakan lagi dalam usaha, itu tidak ada keterangan lebih lanjut. Selanjutnya, perubahan kebijakan akuntansi atas aset tetap dari tahun sebelumnya, aset tetap yang masih dalam tahap penyelesaian proses hukum dan belum jelas keputusan pengadilannya, pengurangan aset tetap yang bersifat luar biasa, itu juga tidak ada keterangan lebih lanjutnya. Prosedur yang ke-13 yaitu tujuan perpajakan. Yang pertama, minta daftar perhitungan penyusutan fiskal untuk tahun yang bersangkutan. Itu tidak ada keterangan lebih lanjutnya atau dokumen-dokumen pendukungnya. Yang kedua, ada cocokkan saldo-saldo awal untuk setiap golongan fiskal dengan SPT tahun lalu dan jika perlu dalam perhitungan tahun lalu, itu tidak ada dokumen pendukungnya juga. Yang ketiga, periksa klasifikasi penambahan menurut golongan fiskal serta kalkulasi perhitungan penyusutannya. Yakinlah bahwa aset tetap yang tidak diperbolehkan menurut fiskal telah dikeluarkan dari daftar aset tetap tersebut. Itu nanti ada di indeks J terkait pembangunan yang masih dalam proses. Selanjutnya, prosedur yang ke-14, catat hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien, surat manajemen, serta hal-hal yang perlu perhatian para partner, itu tidak dilakukan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan masuk ke schedule yang kedua, di mana schedule ini merupakan schedule untuk utang sewa pembayaran. Dan di mana utang sewa pembayaran ini terdapat 6 prosedur. Yang pertama, minta semua daftar hutang sewa atau leasing itu telah selesai dilaksanakan, kita checklist. Yang kedua, lakukan konfirmasi atas kewajiban tersebut mengenai saldo per tanggal neraca atau laporan posisi keuangan untuk mengetahui tingkat bunga, bunga yang terutang jaminan, schedule pembayaran, dan syarat-syarat lainnya. Kita akan beri indeks N1. Yang ketiga, minta salinan atau kopi surat perjanjian sewa untuk permanent file. Perhatikan apakah perjanjian tersebut merupakan metode awal atau metode operasional. Itu sudah selesai dilaksanakan. Yang keempat, periksa bahwa penerimaan pinjaman telah dibukukan sebagaimana seharusnya. Itu kita beri indeks M3 dan juga N1. Yang kelima, vouching setiap pembayaran produk pinjaman dan bunga yang telah dilakukan, itu juga telah selesai dilaksanakan. Dan yang keenam,
hitung jumlah yang harus dilunaskan dalam waktu 1 tahun sejak tanggal neraca atau laporan posisi keuangan untuk disajikan sebagai kewajiban jangka pendek dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Itu kita beri indeks M3. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Indira. Untuk materi selanjutnya yaitu kertas kerja yang akan saya jelaskan sendiri. Untuk yang pertama itu bisa kita lihat bahwa di tabel kertas kerja ini terdapat harga perolehan, akumulasi penyusutan, nilai buku. Di sini datanya per klien. Dan ada juga ini tabel untuk nanti penyesuaian-penyesuaian yang ada. Dan nanti hasilnya yaitu per audit. Untuk sebelum itu kita lihat dulu pemeriksaannya. Boleh diganti ke slide catatan pemeriksaan. Baik, bisa kita lihat di buku 1 halaman 162 itu terdapat hasil temuan pemeriksaan terhadap aset tetap selama tahun pemeriksaan 2018. Yang pertama itu bangunan dan prasarana. Itu bisa kita lihat bahwa mereka membangun gedung seluas 1.000 meter persegi pada November 2018 dengan memakan biaya itu sebesar 1.500.000.000 juta. Sampai dengan akhir tahun 2018, perusahaan belum melakukan pembayaran pajak PPN atas bangunan yang dibangun sendiri. Karena PPN yang dibangun sendiri itu berbeda, maka perhitungannya menggunakan DPP, yaitu sebesar 20%. Maka perhitungannya adalah 10% dikali 20% dari 10% nilai bangunan tersebut, yaitu 20% dikali 10% dari 1.500.000 juta mendapatkan hasil 30 juta. Lalu kita bisa menjurnal, yaitu perusahaan belum melakukan pencatatan PPN atas bangunan yang dibuat sendiri dengan mendebit akun bangunan dan prasarana sebesar 30 juta dan mengkredit akun utang PPN sebesar 30 juta. Lalu ada temuan yang kedua, yaitu kendaraan bermotor pada tanggal 25 Juli telah membeli 3 unit truk call Mitsubishi dengan cara tukar tambah dengan harga perolehan sebesar 300 juta. Harga perolehan truk Nissan yang diperoleh tanggal 16 Juli 2017 adalah 80 juta dan akumulasi penyusutannya sebesar 16 juta. Kendaraan lama dinilai dengan harga pasar sebesar 59.371, sedangkan sisanya dibayar tunai oleh perusahaan. Dan perusahaan mencatat sebagai berikut, yaitu mendebit kendaraan bermotor sebesar 240.629.000 dan mengkredit Bank Lopo sebesar 240.629.000. Lalu pada tanggal 5 Maret 2018, perusahaan melakukan pembelian 2 unit mobil Colt Mitsubishi dengan cara sewa pembiayaan kepada PT Maju dengan rincian sebagai berikut. Nah, maka dari itu, kita membuat perhitungan terlebih dahulu, seperti di gambar tersebut, yaitu harga perolehan truk Nissan ini yang kita ketahui sebesar 80 juta. Lalu akumulasi penyusutannya itu sebesar 16 juta. Kita kurangi harga perolehan dengan akumulasinya ini mendapatkan nilai 64 juta sebagai nilai buku. Lalu kita ketahui bahwa nilai pasar dari harga kendaraan tersebut yaitu 59.371. Nilai buku dikurangi nilai pasar mendapatkan angka 4.629.000 sebagai rugi pertukaran aset. Lalu didapatkan harga perolehan aset baru itu sebesar 300 juta dan dicatat hanya sebesar 240.629.000 yang artinya terdapat kurang catat sebesar 59.371.000. Maka
kita bisa menjurnal sebagai berikut. Mendebit kendaraan bermotor diambil dari kurang catat sebesar 59.371.000. Lalu mendebit akumulasi penyesuaian kendaraan bermotornya yaitu sebesar 16 juta dan rugi pertukaran aset ini sebesar 4.629.000. Lalu kita mengkredit kendaraan bermotor yang didapat angkanya dari harga perolehan tadi. Dan debit dan kredit ini harus sama nilainya. Baik, selanjutnya itu pada tanggal 5 Maret 2018, perusahaan melakukan pembelian 2 unit mobil Colt Mitsubishi dengan cara sewa pembiayaan kepada PT Maju dengan rincian harga perolehan 132.019.000 dengan membayar uang muka sebesar 36.019.000 dan pokok pinjamannya sebesar 96 juta. Lalu bunganya sebesar 27.981.000 dengan jumlah pinjaman jadinya 123.981.000. Pembayaran sewa pembiayaan setiap akhir bulan terhitung pada bulan Mei 2018 dan pada akhir masa sewa pembiayaan mempunyai hak opsi. Perusahaan mencatat transaksi tersebut dengan mendebit kendaraan bermotor 160 juta dan mengkredit Bank Lopo sebesar 36.019.000, lalu mengkredit utang sewa pembiayaan jangka panjang. Bisa kita lihat bahwa harga perolehannya itu 132 juta. Maka terjadi salah catat oleh perusahaan tersebut. Maka bisa kita catat seperti di gambar ini bahwa kita mendebit aset tetap sewa kendaraan bermotor itu sebesar harga perolehan yaitu 132.019.000. Lalu kita mendebit utang sewa pembiayaan jangka panjang yang kita dapatkan dari bunganya yaitu 27.981.000 dan mengkredit kendaraan bermotornya sebesar 160 juta. Baik, untuk temuan yang selanjutnya, slide selanjutnya. Baik, untuk temuan yang selanjutnya itu pada tanggal 12 Januari 2018, pembelian impor 10 unit komputer dengan rincian seperti pada buku 1. Lalu perusahaan mencatat dengan mendebit peralatan kantor sebesar 96.600.000 dan PPN masukannya sebesar 9.660.000 dan pajak dibayar di mukanya sebesar 2.415.000 dengan beban lainnya sebesar 9.890.000 dan mengkredit Bank Lopo sebesar 118.565.000. Di sini terjadi kesalahan dalam pengakuan harga perolehan aset tetap impor, yaitu kita mendebit peralatan kantor sebesar 9.890.000 yang kita dapatkan dari beban lainnya dan mengkredit akun beban lainnya sebesar 9.890.000. Lalu untuk temuan selanjutnya yaitu pada tanggal 23 Desember 2018 dijual 1 unit komputer Werners dengan harga jual 3.500.000 yang diperoleh tanggal 11 Mei 2016 dengan harga 3 juta. Yang dibukukan dengan mendebit Bank Lopo sebesar 3.500.000, mengkredit peralatan kantor sebesar 1 juta, dan mengkredit laba atas penjualan aset tetap sebesar 2.500.000. Maka kita akan melakukan perhitungan penjualan aset tetap terlebih dahulu. Yang pertama yaitu terdapat harga jual sebesar 3.500.000 seperti yang disebutkan. Lalu kita memasukkan harga perolehan sebesar 3 juta dan akumulasi penyusutannya yaitu pada tahun 2016 karena diperoleh mulai dari Mei, maka sampai ke Desember 2016 itu terdapat untuk
penuh, maka sebesar 600.000 dan diperolehlah jumlah akumulasi penyusutannya yaitu sebesar 1.600.000. Lalu nilai buku ini didapatkan dari harga jual dikurangi dengan nilai buku didapatkan dari harga perolehan dikurangi dengan jumlah akumulasi penyusutannya, yaitu terdapat 1.400.000. Lalu, laba atas penjualan aset tetap ini didapatkan dari harga jual dikurangi nilai buku, mendapatkan angka sebesar 2.100.000. Maka perusahaan ini ternyata salah mencatat, yaitu laba yang seharusnya 2.500.000 yang sebenarnya hanya 2.100.000. Maka kita bisa membuat jurnal koreksi dengan mendebit akun penyusutan peralatan kantor sebesar 1.600.000. Lalu laba atas penjualan aset tetap ini sebesar 2 juta, terdapat labanya sebesar 400.000 dan peralatan kantor sebesar 2 juta. Baik, bisa kita lihat di kertas kerjanya untuk memasukkan akun-akun dari penyesuaian tersebut. Boleh diganti ke slide tabel kertas kerja yang pertama kali sebelum catatan pemeriksaan. Ya, baik. Dari hasil pemeriksaan dari 1 sampai 5 ini, kita bisa memasukkan untuk pemeriksaan yang pertama tadi, ada bangunan dan prasarana, kita mendebit sebesar 30 juta, mendapatkan hasil per auditnya sebesar 2.980.000. Lalu untuk pemeriksaan yang kedua, yaitu ada kendaraan bermotor sebesar 59.371.000 di debit, dan kendaraan bermotor di kredit itu sebesar 240 juta dan mendapatkan hasil per audit 770.279.000. Lalu untuk temuan yang ketiga itu kendaraan bermotor juga sudah kita gabungin tadi. Dan yang keempat itu ada peralatan kantor. Kita mendebit sebesar 176.181.600. Sebesar 17.089.200. Lalu untuk pemeriksaan yang kelima, kita mengkredit sebesar 2 juta di bagian nilai buku. Baik, untuk catatan pemeriksaan selanjutnya akan dijelaskan oleh Zahwan. Kepada Zahwan, saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Untuk selanjutnya, di next slide, di slide ke-7, untuk mendapatkan jurnal 6 dan 7, kita harus menghitung perhitungan atas penyusutan aset tetap. Di kolom ini sudah ada harga perolehan, akumulasi penyusutan, kemudian diperolehlah nilai buku. Jadi untuk mendapatkan nilai harga perolehan 2018, kita dapatkan di buku besar halaman 160 sampai dengan 161 di buku 1 praktik audit. Kita dapat memperoleh informasi berapa bertambah dan berkurangnya aset di 2018. Sementara untuk 2017 sudah tertera di buku. Jadi kemudian untuk mendapatkan akumulasi penyusutan, kita
untuk memperoleh nilai akumulasi penyusutan, kita dapat melihat perhitungan di kolom 2018. Di sini ada perhitungan untuk penyusutan 2018. Berdasarkan pencatatan yang dilakukan PT Sugus, ini dapat teman-teman lihat di buku besar halaman 161 di buku 1 praktik audit untuk perhitungan aset lama. Ini berdasarkan nilai dari 2017, dari nilai harga perolehan 2017. Sesuai dengan umur masing-masing untuk mendapatkan nilai bangunan dan prasarana. Di sini dibagi 20, jadi 1.350.000.000 kita bagi 20, dapatlah 67.500.000 rupiah. Kemudian untuk mesin di sini umurnya yaitu 10 tahun, jadi 420 juta kita bagi 10 dapatlah 42 juta. Kemudian untuk kendaraan kita bagi menjadi 5, dapatlah 110.055.800 rupiah. Sementara untuk peralatan kantor kita bagi menjadi 5 juga, yaitu dapatlah hasilnya 16.678.200 rupiah. Kemudian selanjutnya untuk nilai aset baru. Jadi di bagian ini, di bagian bangunan ini terdapat nilai 1.630.000.000. Kita lihat kapan dilakukan reklasnya. Jadi kalau kita lihat di buku 1 halaman 160 terdapat reklasnya atas aset ini, yaitu tanggal 3 bulan 11. Berarti penyusutan itu enggak bisa dihitung penuh 1 tahun. Berarti kita hanya bisa menghitungnya 2 bulan. Jadi cara menghitung aset barunya adalah aset bertambah ini, yaitu 1.630.000.000 kita bagi menjadi 20, kemudian kita kalikan lagi dengan 12, dengan 2/12 karena tadi hanya 2 bulan, sehingga dapatlah 13.583.333 rupiah. Jadi begitulah caranya. Begitupun untuk memperoleh nilai mesin, kendaraan, dan peralatan kantor. Jadi kita lihat perolehannya sesuai tanggal berapa data dari buku besar yang ada di buku 1 praktik audit halaman 160 sampai dengan 162. Jadi tinggal kita jumlahkan aset lama dan aset yang baru. Dapatlah jumlahnya. Kemudian di sini ada pencatatan. Untuk mendapatkan nilai pencatatan ini, kita dapatkan di buku besar halaman 161 yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Kemudian di sini ada selisih. Untuk mendapatkan nilai selisih ini, kita kurangkan dari nilai pencatatan dikurang dengan nilai jumlah, dapatlah nilai selisih. Kemudian dari nilai ini dapatlah di slide sebelumnya. Di slide sebelumnya yaitu jurnal 6 dan 7. Dapatlah jurnal terjadi kesalahan perhitungan penyusutan aset tetap, dan di jurnal ke-7 dapatlah
Dan di jurnal ke-7 dapatlah penyusutan aset tetap sewa yang kita dapatkan dari nilai tersebut. Jadi nilai akumulasi penyusutan di next slide. Untuk nilai akumulasi penyusutan, kita ambil dari nilai jumlah yang bagian penyusutan tahun 2018. Kemudian yang berkurang ini berdasarkan dari jurnal sebelumnya, kita lihat dari dua slide sebelumnya, yaitu 16 juta kita dapat dari akumulasi penyusutan kendaraan bermotor. Dan di slide selanjutnya yaitu sejumlah 1.600.000 kita dapat dari akumulasi penyusutan peralatan kantor. Lanjut, di next slide. Kita letakkan 16 juta di kolom kendaraan bermotor dan 1.600.000-nya kita letakkan di kolom peralatan kantor. Jadi untuk mendapatkan nilai akumulasi penyusutan 2018 diperoleh dari nilai 2017, kemudian ditambah lalu dikurangkan. Selanjutnya untuk nilai buku untuk tahun 2017 tinggal kita kurangkan saja harga perolehan dikurangkan akumulasi penyusutan tahun 2017. Begitu juga dengan 2018. Sehingga kita mendapatkan total nilai buku pada tahun 2017 yaitu 3.931.202.000 rupiah. Sementara nilai buku tahun 2018 kita mendapatkan 6.080.093.500 rupiah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Zahwan. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Waude Maya. Kepada Waude Maya saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Baiklah, selanjutnya pada keris kerja ini kita lihat pada buku 1 halaman 162 pada utang sewa jangka pendek. Di sana terdapat saldo awal sebesar 20.480.000, sedangkan pembayaran angsuran pada PT Majuya sebesar 41.327. Terus ada pembelian 2 unit mobil Colt sebesar 123.981. Lalu terdapat saldo akhirnya yaitu 103.134.000. Selanjutnya kita pindahkan yang pada per kliennya yaitu pada PT Maju 103.134.000. Kenapa tidak ada korek pada parenya tidak ada? Karena pare itu tempat koreksi sedangkan pada jangka pendek itu tidak ada koreksi. Dan selanjutnya pada catatan pemeriksaan pun tidak ada karena pada utang jangka pendek ini tidak ada catatan pemeriksaannya. Baiklah, sekian saya kembalikan ke moderator. Maaf karena sinyal tadi. Jadi untuk materi selanjutnya yang terakhir yaitu akan dijelaskan oleh Padila. Kepada Padila saya silakan.
Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan melanjutkan membahas tentang indeks N1, yaitu utang sewa. Untuk mendapatkan hasil di indeks N1, kita harus membuka buku 1 di halaman 164, yaitu berdasarkan hasil pemeriksaan atas perjanjian kontrak sewa pembiayaan dengan PT Ciptaning, terdapat sisa masa manfaat 8 bulan dengan angsuran tiap bulan sebesar 3 juta, angsuran pokok sebesar 2.560.000 dan bunga sebesar 440.000 yang dibayar di akhir bulan. Sedangkan sewa pembiayaan pada PT Maju terdapat sisa 16 bulan dengan angsuran tiap akhir bulan sebesar Rp5.165.875 dan telah dilakukan konfirmasi yang dikirimkan pada tanggal 14 Januari 2019 dengan jawaban setuju yang diterima pada tanggal 1 Februari 2019. Jadi, untuk mendapatkan 20.480.000 itu pada PT Ciptaning, itu dari angsuran tiap bulan sebesar 3 juta dikalikan dengan angsuran pokok sebesar 2.560. Sedangkan untuk mendapatkan 64 juta pada PT Maju itu dari angsuran pokok 4 juta pada halaman 163 dikalikan dengan sisa sewa pembiayaan yaitu 16 bulan. Maka terdapatlah kelebihan sebesar 18.654.000. Selanjutnya. Next. Maya, next. Maka dapat dilihat catatannya bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan kesalahan catat pada utang sewa jangka panjang kepada PT Maju yang seharusnya sebesar utang pokok yaitu 16 bulan dikali dengan 4 juta sama dengan 64 juta. Jadi pada halaman ini tidak perlu jurnal karena di J3 tadi sudah melakukan koreksi untuk nilai bunga. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Padilla. Maka sudah selesai penjelasan dari kelompok kami tentang modul 7. Apabila ada salah kata, kami minta maaf. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.